Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa qala al-Hasan, dan berkata Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an, wallahi laqad adraktu aqwaman kanatid dunya ahwana alaihim minat turabil ladzi tamshuna alaihi ma yubaluna asyraqatid dunya am gharabat zahabat ila za au zahabat ila za. Demi Allah, kata Imam Hasan Basri, aku sungguh telah menemukan sekelompok orang yang bagi mereka dunia itu lebih rendah daripada tanah yang diinjaknya, yang biasa dilaluinya ketika dia berjalan di atas tanah itu, yang biasa dilewatinya. Mayubaluna asyraqatid dunya, sekelompok orang itu menganggap dunia lebih hina daripada tanah yang diinjaknya. Mereka sama sekali tidak memperdulikan asyraqatid dunya am gharabat, apakah dunia itu muncul atau dunia itu terbenam, apakah dunia itu ada atau dunia itu tidak ada. Mereka sama sekali tidak peduli zahabat ila za au zahabat ila za, apakah dunia dimiliki seseorang atau dunia hilang dari seseorang. Siapapun yang memiliki dunia itu, yang memiliki jabatan itu, yang memiliki gedung megah itu, kendaraan mewah itu, sama sekali tidak masuk dalam hatinya. Sama sekali dia tidak punya hasad, tidak punya hasud, tidak punya iri dengki dalam hatinya. Karena bagi dia dunia itu lebih rendah, lebih hina dari tanah yang diinjaknya. Siapa mereka? Mereka tentunya adalah para sufiyin, kaum sufi, ahli tasawuf, ahli zuhud, yang menganggap dunia ini sangat remeh, sangat rendah, sangat hina. Beda dengan kita tentunya, yang selalu mengagung-agungkan dunia, yang selalu menjadikan dunia dominan di dalam hati kita, yang selalu dunia itu mengalahkan urusan akhirat kita. Tentu bagi kita dunia itu mulia, dunia itu agung, dunia itu baik, dunia itu keramat, mulia, agung. Karena kita menganggap dunia itu mulia, maka kita agung-agungkan dunia itu, kita muliakan dunia itu, kita kejar dunia itu, walaupun tanpa mempedulikan halal dan haram. Diseruk-seruk, didung-dung, suruh di hulu di dian suku di dian hulu, dug hulu pet nyawa, mencari dunia agar mereka dapatkan, agar kita dapatkan. Tentu karena hati kita menganggap dunia itu mulia. Bagi kaum sufi, orang-orang yang zuhud, orang-orang yang saleh, menganggap dunia itu sangat amat hina, bahkan lebih rendah, lebih hina dari tanah yang diinjaknya. Masya Allah. Ya, memang susah ya kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri itu. Tapi walaupun susah harus dijalani. Jangan pernah kita menganggap dunia itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus. Nah, biasa-biasa sajalah, ya. Tidak usah berlebih-lebihan. Wa qala rajulun lil Hasan. Ada seseorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Karena Imam Hasan Basri ini seorang ulama yang multi talenta. Ya, beliau seorang ahli tafsir, seorang muhaddis juga, seorang
fuqaha juga, kemudian juga seorang sufi besar. Beliau seorang tabi'in, artinya muridnya para sahabat. Beliau tidak mengalami zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau muridnya Ibnu Umar, muridnya Ibnu Abbas, kemudian muridnya sahabat-sahabat yang lain. Ada seseorang bertanya, sowan kepada Imam Hasan Basri dan kemudian, ma taqulu fi rajulin atahullah malan. Bagaimana ya Imam? Bagaimana pendapat Anda, wahai Imam, tentang seseorang yang Allah berikan harta? Allah kasih dia rumah, Allah kasih dia kendaraan mewah, Allah kasih dia jabatan tinggi, Allah kasih dia deposito banyak, Allah kasih dia sawah yang luas. Fahuwa yatasaddaqu minhu. Lalu dengan hartanya itu dia bersedekah. Semua fakir di kampungnya dia santunin. Semua anak-anak yatim dia openin. Jeung dulur akur jeung baraya tarapasya. Pokoknya hartanya benar-benar bermanfaat untuk orang lain. Tidak ada musola yang roboh. Tidak ada masjid yang butut, tidak ada pesantren yang tidak dia bangun. Bagaimana ini pendapat panjenengan, wahai Imam, tentang seseorang yang Allah berikan harta, berikan kekayaan, dengan kekayaannya dia bersedekah, wa yasiru minhu silaturahmi, dengan harta itu dia sambangin guru-gurunya, kiai-kiainya, dengan mobil mewahnya, dengan uang yang banyak, dia keliling terus bersilaturahmi dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabatnya. Ayuhsinu lahu ayyata'ayyasha fihi yakni yatana'am. Menurut pendapat Imam, ini kata orang itu, apakah baik? Apakah ada kebaikan? Apakah dia bisa menikmatinya? Menurut pendapat jenengan, orang tersebut baik nggak? Dia orang punya duit, punya harta, punya kekayaan. Kekayaannya itu dipakai sidqoh, dipakai jariah, dipakai sarana membangun sarana keagamaan. Bagaimana pendapat jenengan? Bagus nggak orang seperti itu? Orang kaya, banyak harta, dermawan. Pakola menjawab Imam Hasan Basri, ini versi tasawuf ya. Sekali lagi ini versi sufi. Lah, enggak. Saya enggak, sama sekali enggak mengatakan orang itu baik di mata saya. Enggak. Kenapa? Lau kanat lahu dunya kulluha ma kana lahu minha. Lau kanat lahu dunya kulluha. Ya. Maka lahu minha illal kafafa. Gitu. Menurut pendapatku, kata Imam Hasan Basri, orang tersebut walaupun kaya, banyak duitnya dipakai sodakoh, duitnya dipakai silaturahmi, bagi saya nggak baik lah, biasa-biasa aja. Karena menurut pendapat saya, andai kata dunia ini seluruh isi dunia miliknya sendiri, ya, gak ada yang punya, semuanya milik dia. Sawah begitu luas di Kerawang milik dia, pabrik-pabrik yang itu banyak di Kerawang milik dia, pesawat semuanya yang mobil kendaraan yang lalu lalang miliknya dia sendiri. Maka lahu minha illal kafaf, yang dimakan cuma kebutuhan pokok, yang dimakan cuma sepiring nasi dengan lauk pauknya, walaupun orang kaya, tetap aja yang dimakan itu apa sih menu? Ada bosennya dia, nggak selamanya semua menu makanan dia makan. Ya, apalagi kalau sudah terkena
penyakit ini, penyakit itu, banyak larangan dari dokter, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Yang dia makan cuma sepiring nasi kok, atau sepotong roti, tidak lebih dari itu. Yang dimasukin ke perutnya adalah ya cuma itu saja kebutuhan pokoknya. Yang dia pakai baju satu, walaupun orang kaya misalnya enggak, dia pakai langsung 10 baju, enggak, baju mahal semua, enggak tuh. Mentang kaya, kemudian kalau dia jalan keluar, mobilnya yang ada 40 unit itu semua merek dijajarin, enggak. Yang dipakai cuma satu mobilnya kok. Rumahnya yang berjajar di mana-mana, yang ditinggalin cuma satu doang. Itu pun segitu luasnya rumahnya, dia butuh hanya satu kamar doang. Satu kamar yang begitu luas, yang indah, yang dia tempati. Cuma kasur doang kok. Kasurnya walaupun empuk, ya cuma segitu doang. Yang misalnya kasurnya gede, empuk, iya. Tidurnya juga sambil merem kok, sama dengan tukang beca yang nggak punya apa-apa. Ya, begitu. Wa yuqaddimu dzalika liyaumil faqri, dan ya di saat butuh saja hartanya dikeluarkan tuh ya sesuai dengan kebutuhannya. Ya mobilnya cuma satu tadi yang dipakai itu. Gak semuanya mobil dia gunakan, gak semuanya kendaraan mewah dia tempatnya, cuma satu aja. Ya. Rumahnya gila di mana-mana yang diisi ya itu tadi yang saya ceritakan. Jadi bagi saya, kata Imam Hasan Basri, orang itu walaupun banyak harta, diberikan harta oleh Allah, dia bersedekah, dia silaturahmi, dia tidak bisa menikmati, ya, tidak termasuk tidak menjadi kebanggaan lah bagi seorang sufi, karena bagi sufi, ya, bukan bagi kita, bagi sufi itu apa yang dimakan, apa yang dinikmati ya hanya kafaf saja. Kafaf itu kebutuhan pokok. Baju cuma satu, nasi cuma sepiring, kemudian apa lagi tuh, air cuma segelas. Nggak mentang-mentang orang kaya minum 1 galon, enggak ya, kecuali ya yang gede badannya, ya mungkin 1 galon habis ya. Nah, jadi ini sekali lagi adalah pendapat seorang sufi, yaitu Imam Hasan Basri. Ini kacamata persepsi seorang sufi, ya, tentang ahli tasawuf, tentang dunia. Sebetulnya maksudnya ya, barangkali apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri yang ditulis kembali oleh Imam Ghazali dalam kitab ini mengingatkan kita betapa hinanya dunia itu. Sering saya sampaikan, jangan menjadi target utama. Cari dunia ini sekedarnya saja sih. Gak usah peteng-tengan, gak usah ribet amat. Serius, hawak serakah, sikut kanan, sikut kiri, tonjok depan, tajong belakang, gak usah. Santai-santai saja mencari dunia ini. Ya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Jadi dibawa santai saja, tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Wa qala al-Fudail bin Iyad, "Law anna hadzal dunya bihadzafiriha uridat alayya halalan la uhasabu 'alaiha fil akhirah lakuntu ataqadzaruha kama yataqadzaru ahadukum al-jifah al-jifata idza marra biha antusiba saubah." Kata Fudail, seandainya saja kalau dunia ini, seandainya dunia ini dengan segala isinya, dengan segala kemegahannya, dengan segala kegemerlapannya diberikan kepadaku, menjadi milikku semua, halalan, halal semua,
Jadi yang aku dapatkan itu ya mobil dari yang halal, rumah dibangun dari duit yang halal, kemudian nyekolahin anak dari yang halal, semua yang halal. Duitnya dari yang halal, sawahnya dari yang halal. Tidak pernah korupsi, tidak pernah manipulasi, tidak pernah menipu orang lain, nah merugikan orang lain, tidak pernah melanggar aturan Allah. La uhasabu alaiha fil akhirah, kemudian aku tidak dihisab dengan harta itu. Umpamanya, ini umpamanya, ini namanya juga berandai-andai. Seandainya aku memiliki harta dengan cara yang halal, kemudian harta yang banyak itu tidak akan dihisab nanti di akhirat, bebas, gratis, ya, tidak dihisab oleh Allah. La kuntu ataqaddaruha, saya mah tetap akan menganggap dunia kotor, walaupun harta itu, dunia itu dengan segala kemegahannya didapat dengan cara halal, nanti di akhirat umpamanya tidak dihisab juga, saya akan tetap menganggap harta, menganggap dunia itu kotor di mata saya. Yalah, ini ya pandangan ahli tasawuf ya. Kama taqaddaru ahadukum al-jibah, seperti seseorang yang menganggap jijik ya. Ya taqaddaru itu menganggap jijik, menganggap najis terhadap bangkai. Kalau ada bangkai, tahu kan bangkai? Ya bangkai, apa itu namanya, bangkai kucing umpamanya, bangkai ayam. Idza marra biha tusibah saubah. Ketika kita lewat ada bangkai, ya bangkai apa saja, bangkai harimau, bangkai gajah apalagi ya, bangkai kucing, bangkai kerbau yang mati, yang bukan karena disembelih. Nah, kalian mesti menghindari bangkai itu sambil menutup hidung. Takut si bangkai ini kalau misalnya di musim hujan bisa airnya itu kena air, kemudian kecipratan kena bajunya. Nah, ya, saking jijiknya sampai orang nggak mau dekat, sampai tutup hidung. Nah, ini pandangan sufi ya, sekali lagi hanya orang-orang tertentu saja. Kalau kita ya biasa-biasa saja lah ya. Sekali lagi, mencari dunia itu penting. Bila perlu kita jadi orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan, niat untuk berbagi dengan sesama, niatkan dalam hati untuk membangun sarana-sarana keagamaan, pondok pesantren, masjid, majelis ta'lim dan lain-lain, sarana-sarana pendidikan, ya, supaya balaghun ilal akhirah, supaya harta kita itu menyampaikan kita, menjadi sarana kita untuk mendapatkan kebahagiaan di alam keabadian ya. Kemudian sedikit lagi nih, wakila lama qadama Umar radhiyallahu anhu an-Syam, Asyam fastaqbalahu Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi khalifah Amirul Mukminin, beliau berkunjung ke negeri Syam. Ya, beliau berkunjung ke provinsi ya, Syam. Wilayah, masuk wilayah Daulah Islamiyah waktu itu. Syam itu ya Suriah sekarang. Fastaqbalu Abu Ubaidah al-Jarrah bin Jarrah. Beliau disambut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ala naqatin makhtumatin bihablin. Disambut di atas unta yang hidungnya itu dikasih
tali kekang. Dikasih tali ya, kasih tambang itu. Fasallama, kemudian membaca salam, wasalahu, lalu beliau ngobrol berdua, namanya sama-sama sahabat, sama-sama pejabat waktu itu ya, ngobrol santai. Summa ata bimanzilihi, kemudian summa ata manzilahu falam yara fi illa sayfahu wa tursa wa rohlahu faqala lahu Umar radhiyallahu anhu. Lalu Sayyidina Umar mendatangi rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Namanya infeksi dari pejabat tinggi ya ke yang lebih bawahnya. Datang, disambut, terus masuk ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Falam yarofi illa sayfahu. Umar bin Khattab gak melihat apa-apa di rumahnya itu. Hanya pedang, watursahu, perisai itu tempat alat untuk menjaga ini, tameng ya. Warohlahu, dan pedal. Rohlah itu pelana kuda. Pak Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, lawit takhadha mata'an, ini kok rumah nggak ada barang-barangnya, gimana sih? Tahu kan bisa tuh beli sofa, beli sekarang kulkas, TV, dan lain-lain dah. Kenapa kamu kok ruangan ini kok kosong banget di rumah ini? Isinya cuma pedang, perisai, pedal, ya alat-alat perang saja. Gimana ini bisa terjadi? Kenapa engkau tidak mengambil mata ya, barang-barang yang bisa dinikmati? Faqala Abu Ubaidah bin Jarrah berkata, ya Amirul Mukminin, inna hadza yuballighunal miqyal. Nah, gak usah banyak komentar Amirul Mukminin. Sekarang sudah waktunya istirahat, yaitu waktu kailulah ya. Kailulah itu kail suku Sabelah. Kailulah itu tidur siang karena merasa pakewuh ya, atau merasa ya tidak ada yang bisa dikomentari dari apa yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bin Jarrah ini sebetulnya orang yang kaya raya, sahabat yang kaya. Nah, tapi ya begitu keadaannya sederhana. Sayyidina Umar bin Khattab main ke rumahnya, gak ada sarana perabotan apa-apa di rumahnya itu. Cuma perisai, pedang, pedal, hanya alat-alat untuk perang saja. Gak ada sofa, gak ada ini, gak ada itu. Udah, mohon maaf Amirul Mukminin, sekarang kita waktunya istirahat ya. Inna hadza yuballighunal miqyal. Sekarang udah jam istirahat ini. Kailulah, mari panjenengan saya antar ke tempat istirahat ya. Sekarang sudah sampai ke tempat istirahat. Mari kita istirahat tidur siang saja. Ya, artinya tidak berkomentar lah tentang kesederhanaan hidupnya. Ini sebagai contoh buat kita. Jadi apapun kita, presidenkah, gubernorkah, bupatikah, camat, lurahkah, siapapun adanya kita, sebagai seorang pejabat adalah pelayan rakyat, harus memberikan hidup sederhana, memberikan contoh kesederhanaan, kebersahajaan dengan kepada dan di depan rakyat-rakyat kita. Ya, karena pejabat hakikatnya adalah pelayan rakyat. Bukan harus dilayani oleh rakyat, tapi harus melayani rakyat. Ini contoh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika ditemui oleh Sayyidina Umar bin Khattab, nggak punya apa-apa, bahwa beliau itu termasuk pejabat tinggi waktu itu.
Alhamdulillah, demikian saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semua. Khudma sofa wa da'na kadar wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.